Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Purwanti. Saya siswa kelas 10 dari SMA Negeri 1 Bolehoto. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem komputer untuk memenuhi tugas informatika dari Ibu Lisnawati Nasaru Eskom. Untuk teman-teman yang belum memahami tentang sistem komputer ini, mari kita bahas dalam video berikut ini. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem komputer. Ada 3 komponen utama pada sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Pengertian sistem komputer. Jadi, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Dalam sistem komputer terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu hardware. Hardware adalah perangkat keras yang terdapat pada komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dipegang secara nyata. Dalam sistem komputer yang terdapat pada hardware berfungsi sebagai alat input, salah satunya yaitu keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Karena dikatakan sebagai alat input, yang masuk kategori ini digunakan untuk menginput dan memasukkan data ke dalam komputer tersebut. Dan ada juga hardware sebagai alat proses, salah satunya yaitu prosesor, baru ada RAM, ada motherboard, kemudian ada card interface. Karena dikatakan alat proses, karena perangkat-perangkat yang masuk pada kategori ini itu digunakan untuk memproses data yang diinput lewat perangkat yang diinput tadi. Setelah perangkat itu sudah diproses, yaitu hardware, berfungsi sebagai alat output, salah satunya yaitu printer, monitor, dan speaker. Ketika data berupa audio yang diinput melalui mikrofon, maka data tersebut akan dikirim ke perangkat yang disebut dengan alat proses. Setelah diproses akan dikirim ke pengirim dengan menggunakan alat output, karena berupa audio akan dikeluarkan melalui speaker. Kemudian ada perangkat input dan output. Jadi, perangkat ini selain bisa digunakan untuk perangkat input, dia juga bisa digunakan untuk perangkat output, salah satunya yaitu hard disk, flash disk, CD atau DVD, dan diskette. Dan elemen kedua ini kita akan membahas tentang software. Jadi, yang kita ketahui tentang software adalah seperangkat instruksi, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Pada software juga memiliki klasifikasinya antara lain seperti sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Jadi, yang kita akan bahas yang pertama yaitu sistem operasi. Jadi, yang kita ketahui sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang berdasar, sehingga kerja media input, output, media pemproses, dan lain-lain. Adapun contoh aplikasi pada software terdiri atas Microsoft, Windows, Linux OS, dan Mac OS. Yang kedua, kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bahasa pemrograman, yang kedua Visual Basic, dan yang ketiga Python. Yang pertama kita akan membahas tentang bahasa pemrograman C. Jadi bahasa pemrograman C itu adalah bahasa pemrograman komputer yang tertua. Bahasa C ini dikembangkan pada tahun 70-an. Pembuat bahasa C ini sendiri bernama Dennis Ritchie. Yang kedua yaitu Visual Basic. Visual Basic itu sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan langsung oleh Microsoft. Yang ketiga yaitu Python. Python adalah tingkatan bahasa pemrograman Python, termasuk bahasa tertinggi. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang dapat membangun aplikasi, baik itu berbasis web maupun berbasis mobile. Yang ketiga, kita akan membahas tentang program aplikasi pada software.
Yang kita ketahui, program aplikasi pada software ini dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu Microsoft Word sebagai perangkat lunak pengolahan kata pada Microsoft Excel, sebuah program aplikasi lembar kerja, PowerPoint, sebuah program komputer untuk presentasi, web browser, sebagai salah satu perangkat lunak untuk membuka suatu halaman pada situs internet. Elemen yang terakhir yang kita akan bahas adalah tentang brainware. Yang kita ketahui, brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer tersebut. Di dalam brainware ini terdapat 5 klarifikasi, yaitu analisis, programmer, administrator, operator, dan teknis. Yang kita akan bahas pertama yaitu analisis. Analisis komputer juga bertujuan untuk menganalisa baik dari teknis, bisnis, dan masalah lain terkait pengolahan sebuah data untuk menerapkan dan meningkatkan sistem informasi dan komputer dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu programmer pada komputer, seseorang yang menulis kode untuk menciptakan perangkat untuk komputer. Istilah ini merujuk ke seorang spesialis dalam suatu bahasa pemrograman komputer. Di beberapa perusahaan, posisi ini biasanya disebut sebagai software engineer yang terdapat pada programmer yaitu komputer engineer, web programmer, tester programmer, dan lain-lain. Administrator pada komputer ini biasanya membuat perusahaan pada komputer yang akan mempengaruhi pengguna lain. Komputer administrator juga bisa mengubah peraturan keamanan, menginstal perangkat lunak dan perangkat keras, mengakses semua file di komputer, dan membuat perubahan pada akun yang pengguna lain. Yang ketiga yaitu operator pada komputer yang bertanggung jawab atas semua peralatan yang ada dalam sistem komputerisasi, memeriksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menonfungsikan peralatan bila tidak dipergunakan, membuat catatan tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang teknis, orang yang bertanggung jawab dalam memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata dari saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.